Di video kali ini kita bakalan ngebahas komentar teman-teman ya. Itu desperate banget. Ini kita langsung bacain aja komennya ya. Ini komennya nih, dari siapa nih? Dari Bang Yusuf Asegaf. Jadi dia komennya tentang skinny fat. Dia bilang nih, dari gemuk ke kurus banyak rumusnya. Dari kurus ke gemuk juga banyak rumusnya. Yang jarang dibahas adalah tipe tubuh skinny fat. Badan kurus tapi perut buncit. Ini minta ampun susahnya cara bikin proporsionalnya. Ya, gimana cara kita bikin badan proporsional ya? Yang kurus tapi perutnya buncit. Saya dulu berat badan 49 kg, tinggi badan 170 cm. Rendah banget itu berat lu. Itu lu ringan banget. Pernah ngerasain sapi nggak lu? Karena gini, kalau biasanya kalau rendah banget gini beratnya, itu biasanya pertama, makanan kita tuh asal-asalan. Nih lu juga sempet bilang di sini kan, kalau makan saya sering asal-asalan. Jadi gini, prinsipnya nomor satu, kalau kita makan nih asal-asalan dalam artian proteinnya tuh rendah, kita nggak bakal bisa naikin berat badan, terutama berat otot. Sehingga apa jadinya? Konsekuensinya badannya kurus, tapi ada akumulasi lemak di perut. Jadi kenapa berat lu bisa 49 kg? Karena makan lu masih asal-asalan dan rendah protein. Itu kesalahan yang pertama ya. Butuh waktu lebih dari 4 tahun untuk punya berat badan 69 kg dengan diameter lingkar perut 81 cm. Berarti berat badan lu udah naik nih sekarang nih selama 4 tahun. Oke, bagus. Terus target lu sekarang masih punya target berat badan 67 sampai 70 kg dengan diameter lingkar perut turun nih 79 cm. Alhamdulillah sih latihan rutin sangat terlihat efeknya ya kan. Lu bilang lagi di sini kalau makan saya masih sering asal-asalan. Request bahas tentang tubuh skinny fat mudah jadi proporsional ya Bang. Tips-tipsnya gimana? Soalnya kalau saya masih asal-asalan dan butuh waktu lebih dari 4 tahun latihan beban. Oke, jadi gini ya, kita bakalan bahas gimana caranya badan yang skinny fat kayak gini bisa kebentuk proporsional jadi kayak gini. Apa aja tipsnya? Langsung aja kita bahas. Sebelum gua jawab ya, teman-teman bisa minta tolong di like dulu videonya nih. Atau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang sejenis, teman-teman bisa langsung komen aja di kolom komen. Jadi tips yang pertama, gimana caranya kita supaya buncitnya hilang? Kita harus melakukan yang namanya body recomposition. Ubah komposisi tubuh kita. Yang awalnya kita ada lemaknya di perut, kita pakai energinya untuk ngebentuk otot kita. Nah, kalau misalnya makanan kita masih asal-asalan, walaupun kita rajin latihan nih, itu bentukan kita bakalan tetap juga asal-asalan. Yang paling pertama tipsnya adalah mengatur pola makan kita yang tinggi protein. Harus tercukupi setiap hari, kita nggak boleh absen. Kalau perlu lu ngutang tuh sama warung depan, bilang lu mau bayar minggu depan ya kan. Jadi intinya kita protein itu harus setiap hari terus penuhin. Dari ayam, dari sapi, dari kambing, kalau lu non muslim, dari babi ya. Jadi intinya kita harus memenuhi kebutuhan protein. Itu yang pertama. Nah, misalnya contoh kasus yang ini ya. Teman kita ini dia itu skinny fat, tapi dia bisa turun jadi kadar lemaknya udah 15%, udah mulai kelihatan abs-nya. Kenapa? Karena dia ngelakuin yang kedua, yaitu adalah pola latihannya itu dengan kardio jalan kaki. Jadi kita itu harus membakar lemak kita, terutama lemak di perut dengan jalan kaki itu. Kalau kita lari, nanti kita membuat stres kita tuh double. Contoh nih, kita misalnya latihan beban. Tapi kalau kita ditambahin lari, tujuannya untuk bakar lemak di perut, kita bakalan apa? Jadi kelaparan banget. Selain kelaparan, kita bakalan sakit-sakit badannya. Sehingga apa? Kardio yang kita harus terapin adalah jalan kaki. Oke, itu tips yang kedua. Kita juga harus menerapkan kardio. Kalau buat orang-orang yang lingkar perutnya udah 81 cm. Nah, yang ketiga, kita harus latihan beban. Oke, kita itu skinny fat, kurus tapi buncit. Karena kita simpelnya nggak punya otot. Contoh misalnya lu latihan beban, tapi kenapa tetap kurus? Tadi baik lagi yang pertama, karena protein kita nggak tercukupi. Jadi buat teman-teman, misalnya kalau lu misalnya ya, mau diajarin langsung, mau dibikinin program latihan langsung, atau teman-teman yang lain, supaya skinny fatnya hilang, jadi badannya itu proporsional, teman-teman bisa langsung daftar di deskripsi. Gue bakalan bikinin menu makanan tinggi protein, apa aja makanannya, beli di mana, bahan makanannya apa aja, gimana cara masaknya. Terus juga yang kedua, program latihan hariannya gimana, supaya ngebentuk badan ya dari 30% gini ke 15% kayak gini. Apa aja sih latihannya? Teman-teman langsung daftar aja di link di deskripsi. Yang ketiga adalah kita harus menerapkan progressive overload di latihan beban kita. Progressive overload itu kita nggak boleh latihannya menyi-menyi. Jadi kita latihannya itu sampai failure. Contohnya misalnya kita 3 set dan satu setnya itu 10 repetisi. Nah, di repetisi terakhir itu kita harus benar-benar nggak bisa ngangkat lagi. Kalau misalnya masih bisa ngangkat sampai repetisi 12 kali, berarti bebannya keringanan. Yang kedua, kalau misalnya formnya salah, bentuknya salah, itu juga kita nggak menargetkan otot yang kita pengen bentuk. Jadi pertama, kalau lu misalnya latihannya masih menye-menye, ya berarti itu salahnya. Yang kedua, kalau misalnya form kita masih salah. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu gimana form yang benar juga, teman-teman bisa tonton di video yang ini ya. Nah, yang terakhir nih, gua nggak tahu, lu nggak ngasih tahu soalnya. Lu tidurnya berapa jam sehari? Karena kalau kita natural, ya ingat ya, kita tuh alami. Jadi kita mengandalkan hormon testosteron kita bukan dari suntik steroid ya. Kalau di TikTok tuh ya, orang-orang kan lagi promosiin steroid tuh di TikTok. Kita, karena kita alami, kita ngandelin hormon testosteron dari mana? Bukan dari luar, tapi dari tubuh kita sendiri, yaitu testis kita. Nah, gimana caranya biar biji kita itu
ya, nih 2 biji ya, bisa memproduksi hormon laki-laki paling banyak. Caranya tidurnya harus cukup. Tidur harus cukup banget, 7-8 jam. Oke, sesuai dengan studi di sini. Ya, kalau misal kita kurang tidurnya 5 jam aja sehari gitu ya, selama seminggu, kita bakalan nurunin 15% hormon laki-laki kita, dan kita sudah pasti bakalan susah banget ngebentuk ototnya. Jadi kesimpulannya, yang pertama, lu bisa atur dulu pola makan lu. Pola makannya harus tinggi protein. Yang kedua, kita harus menerapkan jalan kaki untuk mengubah komposisi tubuh kita. Yang awalnya lemak di perut banyak itu jadi punya six pack atau ibaratnya abs-nya mulai kelihatan. Yang ketiga, kita latihan bebannya harus konsisten ya. 4-6 kali seminggu, dan kita harus menerapkan prinsip progressive overload. Latihannya itu nggak boleh menye-menye. Yang terakhir, tidur kita harus cukup. Oke, segitu aja video dari gua. Semoga Bang Ucup dan teman-teman yang lain terbantu ya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, langsung aja komen di kolom komen. Segitu aja video dari gua. Semoga membantu.